Kata-kata Ares, Dewa Perang, lebih seperti janji kepada mereka, untuk tidak membiarkan mereka pergi ke dalam bahaya demi kuil Dewa Perang. Pada saat yang sama, ini juga menjadi pertimbangan Ares, Dewa Perang, untuk Qin Yichen, saudara yang baik. Bagaimanapun, kuil penguasa cahaya hanya bisa mengalahkan begitu banyak orang sekarang, jika semuanya rusak di tangannya sendiri. Ares, Dewa Perang, pasti akan merasa bersalah. Berbeda dari kuil penguasa cahaya yang baru didirikan, di kuil Dewa Pertempuran, meskipun tidak banyak orang seperti keempatnya, mereka dapat mengumpulkan puluhan ribu, tetapi mereka terlalu tersebar, dan agak sulit untuk mengumpulkan. Ares, Dewa Perang, memiliki bisnis yang hebat, dan tentu saja Qin Yichen tidak akan membiarkan Qin Yichen membayar keputusannya. Mereka berempat mengangguk dalam diam, mengikuti di belakang Ares, Dewa Perang, dan pergi untuk bergabung dengan para pengikut Dewa Perang. Qin Yichen memandang Athena yang tiba-tiba muncul di depannya, dan banyak pikiran melintas di benaknya. Bagaimana orang ini sampai di sini? Apakah Anda ingin memanfaatkan ketidakhadiran Ares, Dewa Perang hari ini, untuk menyelesaikan masalah pribadi? Athena melangkah di udara, menghadap Qin Yichen. Setelah waktu yang lama, dia menggerakkan pahanya yang ramping dan mendekati Qin Yichen selangkah demi selangkah. Hanya di depannya dia berhenti. Bagaimana menurutmu tentang rencanaku untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap bidang bintang terdekat? Tiba-tiba, Qin Yichen hanya merasakan kepala besar. Bahkan Athena, yang memiliki nama Dewi Kebijaksanaan, datang untuk bertanya pada dirinya sendiri apakah keputusannya benar atau tidak, apakah mungkin untuk secara diam-diam berasumsi bahwa ketenarannya telah menyebar. Yang disebut orang takut menjadi terkenal dan babi takut menjadi kuat, Qin Yichen untuk sementara waktu membuat banyak rencana di benaknya. Tujuannya adalah untuk membuat dirinya kembali ke transparansi kecil di depan Zeus. Terlalu terkenal untuk menjadi buruk. Begitu dia terkenal, banyak mata akan tertuju padanya. Begitu orang-orang ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri mereka sendiri, terutama para dewa liar yang menyimpan dendam, mereka takut bahkan celana dalam mereka akan terhapus bersih. Melihat Qin Yichen terdiam, Athena maju selangkah lagi, jarak antara keduanya begitu dekat sehingga dia bahkan bisa merasakan napas samar datang dari sisi lain. Aku bertanya padamu, jangan bermain bodoh denganku, kamu tidak bisa membodohiku. Qin Yichen melirik Athena, Dewi Kebijaksanaan, tanpa berkata-kata, dan melambaikan tangannya. Rencananya bagus, tapi pengumpulan intelijennya sedikit meleset. Di bawah premis pengumpulan intelijen yang tidak mencukupi, rencana Athena adalah yang paling konservatif. Jika tidak ada yang lain, selama pihak lain berani muncul, mereka akan menghadapi serangan skala penuh dari Olympus dan mengubah serangan diam-diam ini menjadi serangan Olympus. Pertarungan frontal paling kuat. Hanya saja tenaga yang dibutuhkan sangat besar, sulit untuk dikoordinasikan dan bertahan lama. Melihat Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa, Athena menatap kosong ke arah Qin Yichen. Katakan, kamu pasti belum menyelesaikan semuanya. Pikiran melintas di benak Qin Yichen. Pada saat kritis ini, bisakah kamu mengkhianati saudaramu yang baik Ares, Dewa Perang? Bukankah saudara yang baik dulu menipunya? Qin Yichen juga telah ditipu, dan sekarang sangat buruk. Dapat dikatakan bahwa tidak ada tekanan psikologis. Dewa Perang Ares baru saja mengatakan bahwa ada beberapa penemuan di wilayah bintang 9 meter. Kamu bisa pergi dan melihatnya. Qin Yichen dengan santai membuat kalimat dan memberikannya kepada Athena, Dewi Kebijaksanaan. Kali ini, kebencian itu stabil. Ketika Athena mengetahui bahwa dia telah ditipu, dia pasti akan meminta Ares, Dewa Perang, untuk menyelesaikan akun. Qin Yichen bahkan memikirkan retorika Athena untuk datang ke pintu untuk menanyakan kesalahannya. Aku hanya dewa kecil yang liar. Ares, Dewa Perang, mencengkram leherku dengan agresif. Bagaimana mungkin aku berani menentangnya? Kuil penguasa cahaya berada di bidang bintang di bawah yurisdiksi kuil Dewa Perang. Ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kuil penguasa cahaya. Alasan yang sempurna, tapi aku tidak tahu seberapa banyak Athena akan percaya. Nyata. Athena sedikit bingung. Kapan Qin Yichen berbicara dengan sangat baik? Dia juga mengaku kepada Ares, Dewa Perang, di sepanjang jalan. Ini tidak seperti gayanya. Qin Yichen mengangguk setuju, matanya dipenuhi dengan tekad. Jangan khawatir, Ares, Dewa Perang, mengatakan itu padaku. Pada saat ini, Qin Yichen hampir menulis kata ketulusan di wajahnya. Qin Yichen menantikan kontradiksi antara Dewi Kebijaksanaan dan Ares, Dewa Perang. Selama dua raksasa ini berkonflik, Zeus tentu tidak akan banyak berpikir untuk menggali rahasianya. Adapun Ares, Dewa Perang, Qin Yichen juga memikirkan kata-kata yang harus dihadapi, yaitu, semuanya untuk perlindungan diri, untuk mencegah kuil penguasa cahaya ditemukan oleh Zeus, temukan sesuatu untuk Zeus untuk dilakukan. Namun, kata-kata ini hanya dapat dijelaskan kepada Ares, Dewa Perang, setelah rencananya berhasil. Jika tidak, Qin Yichen yakin dia akan dikuliti oleh Ares, Dewa Perang. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi,
Athena memilih untuk mempercayai kata-kata Qin Yichen dan pergi dengan sedikit enggan. Qin Yichen membawa tangannya di punggungnya dan menatap langit wilayah bintang dewa-dewa. Saat ini seharusnya menjadi makanan pembuka sebelum perang. Dengan tingkat kepercayaan Zeus, aku khawatir akan membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Ini bukan sesuatu yang bisa dicampurkan oleh kuil dewa cahaya kecilku. Meskipun hidangan pembuka perang akan datang, Qin Yichen tidak berniat untuk ikut campur. Dia sangat jelas tentang identitas dan posisinya, dan dia tahu apa yang harus dilakukan kapan. Alasan mengapa dia bisa menjadi sombong di depan Ares, Dewa Perang, dan Athena, Dewi Kebijaksanaan, adalah karena mereka tidak punya banyak niat untuk bunuh diri. Begitu mereka benar-benar marah dan memutuskan untuk membersihkan diri, aku khawatir dalam 3 hari, kuil penguasa cahaya akan runtuh. Ini sedikit lebih murah hati daripada dewa liar lainnya, tetapi untuk 12 dewa utama, yang memiliki bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya di tangan mereka, itu hanyalah setetes di ember. Tidak ada yang bisa dicampur adukan, adalah bijaksana untuk melindungi tubuh seseorang, dan perkembangan yang buruk adalah cara terbaik. Ini ditakdirkan untuk menjadi gerimis sebelum perang. Yang paling perlu saya lakukan saat ini adalah mencoba meneliti gerakan pamungkas yang menantang langit seperti Yin Yang Daobol. Untuk saat ini, duduklah di gedung bertingkat tinggi dan saksikan angin bertiup, dan ketika Anda memiliki kekuatan untuk membunuh naga, Anda dapat memasuki langit untuk membuat angin dan awan. Di Aula Cabang Dewa Perang, Ares, Dewa Perang, membawa Lin Bai, Sai Lao, Li Yun, dan Zhao Wuling ke-12 penunggang kuda di bawah komandonya. Keempat orang ini adalah orang-orang yang saya pinjam dari kuil penguasa cahaya. Saya pikir Anda harus banyak belajar dari mereka. Saya harap pertempuran ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, saya harap Anda dapat mengesampingkan prasangka Anda. Melawan kuil lain dan belajar dengan pikiran terbuka. Tentu saja, saya mungkin telah menjanjikan mereka hak untuk mundur kapan saja. Jika mereka memilih untuk mundur, ingatlah untuk melindungi sebanyak yang Anda bisa. Berhenti bicara omong kosong, perkenalkan saja dirimu. 12 penunggang kuda dari kuil dewa pertempuran memandang mereka berempat satu demi satu. Diundang oleh Ares, Dewa Perang, dengan kemeriahan yang begitu besar, dan memberikan kondisi yang menguntungkan seperti itu, bukanlah orang biasa. Di antara 12 kavaleri kuil, kavaleri hitam melangkah maju lebih dulu. Kalau begitu mari kita mulai dengan saya, Ksatria Hitam Sanin Dukang, kekuatan puncak para Ksatria Templar. Kami juga kenalan lama, saya telah melihat Lord Light berkali-kali, jangan sampai terbagi. Jika kita membicarakannya, saya dan Sai Lao masih dari bidang bintang yang sama. Ada pengendara kulit hitam yang berbicara, dan suasana yang sedikit canggung sangat lega.